fase-fase kehidupan yang akan dilalui oleh manusia. Yang pertama ya, musim semi. Diibaratkan manusia baru lahir, semi baru ya, bersemi, baru lahir, tumbuh-tumbuhan bertunas baru lahir. Kalau pelajaran di agama Buddha, kita untuk memutus mata rantai kelahiran ya. Jangan suka malah kelahiran itu ya. Di agama Buddha memutus mata rantai kelahiran. Kenapa manusia dilahirkan? Menurut ajaran Buddha, karena kita masih memiliki keinginan buruk, masih mempunyai karma ini. Bagi tujuan dari agama Buddha, dikasih dhamma setiap saat itu Bapak Ibu diajari bagaimana memotong nafsu-nafsu keinginan rendah dan kebodohan. Karena kita masih bodoh, kita dalam mata rantai kelahiran. Bagaimana caranya agar kita tidak lahir kembali? Dengan menjalankan jalan tengah yang beruas 8. Singkatnya bisa disingkat jadi 3. Menjalankan sila, meditasi hingga memperoleh itu kebijaksanaan. Bagaimana Bante kalau meditasinya itu bayar? Ya tidak masalah ya, sebab ada juga kemarin itu ada yang cerita, Bante kan sedang latihan di Bali mau meditasi ya, suami istri sebetulnya bukan Buddhis, tapi mungkin di saat meditasi itu dibumboni dengan kesehatan juga ya. Jadi yang istrinya itu bukan Buddhis, yang suaminya Buddhis, karena dibumboni kesehatan sehingga tertarik untuk belajar ya, dibayar juga jutaan juga ternyata itu bayarnya itu. Setelah latihan meditasi ternyata istrinya yang tadinya sering sakit-sakitan kepala ya, itu yang non Buddhis itu sembuh dilatih dengan meditasi itu ya. Jadi suaminya itu pada mulanya ya itu tidak pernah memaksa istrinya untuk mengikuti agama suaminya, tapi ternyata mulai proses ya, proses waktu ternyata ada saja jalan yang untuk diarahkan untuk menjadi seorang Buddhis itu ya. Jadi hasil meditasi yang sudah cerita kemarin itu, orang yang sering sakit-sakitan ya itu bisa menenangkan diri dan bisa menyembuhkan dari sakit kepalanya ya. Bapak Ibu saudara sekalian bisa dilatih juga ya. Nah, tentunya tidak semua sakit kepala. Kalau sakit kepala karena kehujanan ya mungkin ya susah ya. Misalnya sakit kepala kan tidak punya uang, bisa disembuhkan itu, ditenangkan. Kemudian saya pesan ya, sekalipun kamu sudah belajar meditasi, kamu jangan lupa bekerja, karena kamu masih muda, masih akan mempunyai anak juga ya. Hidup di dunia itu ada 2 ya. Yang pertama di saat ibadah seolah-olah besok akan mati ya, biar timbul kekusukan untuk ibadah. Di saat bekerja kamu seolah-olah ingin hidup selamanya. Jangan sampai di saat bekerja itu terlalu ingat besok mau mati, tidak bisa kerja lagi. Untuk apa? Untuk dapatkan ini itu besok aku mau mati kok tak tinggal ya. Itu jadi harus bisa menempatkan diri. Silakan Bapak Ibu sebagai umat Buddha berlatih meditasi di sini rutin ya. Ya. Selasa pasti yang ikut itu lebih sedikit daripada orang kebaktian sini. Kenapa? Ya, ada yang cerita juga kalau meditasi itu yang ikut malah dari pihak lain. Yang Buddhis itu mungkin merasa bisa atau sudah bosan meditasi ya. Yang baru-baru kan belum ya. Itu istilah meditasi itu kadang-kadang kita itu mempersulit diri pengertiannya. Meditasi itu melakukan segala sesuatu dengan penuh konsentrasi. Di saat bekerja, di saat berkarya itu juga fokus kan meditasi juga. Tidak harus duduk diem terus menunggu semutan datang. Itu ya. Banyak sekali latihan yang Buddhis yang masih sangat relevan sekali untuk mengatasi problema kehidupan saat ini ya. Ya, ada malam pertama, malam pertama ya. Malam ini, malam Imlek ini
jadikan momen untuk kumpul-kumpul ya. Kemudian setelah manusia lahir, manusia akan menjadi dewasa ya. Dewasa apa? Dewasa itu ya ke jenjang perkawinan ya. Ini juga harus dipersiapkan ya. Ada juga di saat momen-momen masa muda itu ada mengenal cinta. Cinta itu ada bermacam-macam, ada cinta monyet ya, itu momen-momen itu ya, fase dewasa, kita berpikir dewasa. Kemudian momen usia lanjut ya, orang akan mengalami usia lanjut ya, dikatakan seperti musim merontok ya. Seperti saya itu juga gitu, sekalipun gundul sudah menggunduli dirinya sendiri bagian atas, tidak perlu dicukur karena sudah musim merontok juga ya. Ya demikian pula Bapak Ibu sekalian, tidak selamanya rambut, ada manusia itu punya kelemahan-kelemahan masing-masing. Ada yang rambutnya masih hitam tapi giginya rontok dulu ya. Yang saya pakai itu ya sudah lengkap sebetulnya ya, musim merontok ini rambut saya sudah putih, gigi saya sudah palsu ya gitu. Matanya juga kalau tidak pakai kacamata juga tidak bisa kan gitu, sudah musim merontok ya. Ya itu. Kemudian yang terakhir musim apa, dingin, manusia menghadapi kematian. Fase-fase kehidupan itu ada yang melalui, tapi ada yang tidak melalui karena belum sampai usia dewasa sudah mati duluan. Sebelum tua ya rontok sudah mati duluan. Jadi berbahagialah Bapak Ibu sekalian, karena karma-karma baik Bapak Ibu bisa melalui fase-fase kehidupan ini. Namun demikian juga harus betul-betul bisa memanfaatkan fase-fase seperti ini. Misalnya masa muda ya, perbanyaklah untuk belajar, untuk menyimpan pengetahuan-pengetahuan agar nanti tidak menyesal. Saya pikir dulu ya, usia tua itu 60-70 tahun. Saya pikir usia tua seperti itu. Ternyata saya baru 53 tahun saja itu sudah merasa tua. Ya. Kepengen saya membaca sebanyak-banyak, tapi enggak, keinginan ada tapi kemampuan enggak ada. Akibatnya di YouTube itu suaranya tak simpen memori, terus kemudian saya bikin itu di sound kecil itu saya bawa ke sana kemari. Karena input itu pengetahuan itu saya boleh dari mendengar, bukan membaca. Kalau membaca sudah terbatas sekali ya. Demikian pula Bapak Ibu sudah sekalian ya, mungkin Bapak Ibu hadir di pertemuan atau harus baca, lupa tidak bawa kacamata, sudah tidak bisa apa-apa ya, itu akan dilalui ya. Itu ya, ada fase kematian. Di kalangan umat Buddha, di dalam buku kebaktian itu ada perenungan tentang kematian. Saya belum mengatasi usia sakit, saya belum mengatasi usia tua dan mengatasi kematian. Sesuatu yang direnungkan, sesuatu yang dipersiapkan secara mental, secara dini, itu berbeda dengan mendadak mendapatkan sesuatu. Itu pasti akan menderita sekali. Misalnya, sekalipun semua orang itu kalau ditinggal kematian anggota keluarga sedih ya, tapi bisa dipersiapkan terutama untuk dirinya sendiri dan keluarganya ya. Di saat ada keluarganya meninggal, kita tidak nangis. Tidak nangis bukan berarti yang meninggal tidak kita sukai atau musuh kita, tidak selamanya kita seperti itu, tapi kita menerima apa yang terjadi terhadap saudara kita itu. Karena setiap saat kita merenungkan, suatu saat nanti saya akan sakit, akan tua, akan mati. Sang Buddha pun dalam beberapa kesempatan itu menganjurkan umatnya seperti itu. Direnungkan, suatu saat nanti kita akan sakit, akan mati, akan tua. Siapa di sini yang menerima usia tua? Yang rambutnya putih, tidak disemir, ada? Ada ya, tidak disemir. Yang giginya ompong, tidak beli gigi palsu, ada?
Tidak terima toh? Ya, tidak terima. Susah untuk menerima ternyata. Tapi kalau dipersiapkan contohnya kematian, sekalipun orang tua kita sendiri, anak kita sendiri yang mati duluan, kita pun terbiasa menerima kematian itu sebagai fakta fenomena alami dan kudrati. Apakah kalau ditangisi itu akan hidup lagi? Tidak juga, malah kita justru yang menderita. Itulah fungsi dari perenungan-perenungan. Di perenungan agama Buddha, Sang Buddha mengajarkan ada 40 objek. Dari 40 objek itu ada 10 objek yang berkaitan dengan kematian. Artinya kan banyak itu. Sangat penting. Ada suku bangsa yang paling bahagia, Butan. Itu unik. Di sana menjadi bangsa yang paling bahagia masyarakatnya. Karena apa? Setiap saat masyarakatnya merenungkan tentang datangnya kematian. Loh, orang datangnya kematian kan orang yang murung, ternyata tidak selamanya. Dia akan menggunakan momen-momen kesehariannya untuk mengumpulkan bekal-bekal kematian. Malah justru hidupnya lebih semangat. Daripada berpandangan hidup itu cuma sekali, kesempatan sekarang untuk foya-foya. Ya, itu. Dulu waktu saya jarang-jarang pelayanan kematian atau lihat kematian, ya, itu bisa juga merenungkan tentang kematian. Waktu saya tugas di Kalimantan, depan wihara sering dilewati jenazah yang mau dikubur ke kuburan. Awal-awal ya pasti akan terjadi juga saya akan kematian seperti itu. Tapi karena setiap hari ya itu sudah biasa terusan. Demikian pula di saat awal-awal melayani orang mati, ya pernah itu saya jam 12 malam ya diketok di Kuti untuk melayani anak yang baru saja meninggal itu di rumah sakit, dibawa keluarganya masih diikat-ikat. Saya suruh mau sembahyang itu suruh lepasi iketannya itu. Pada mulanya waktu itu masih zaman era baru ya saya takut-takut juga ya itu takut. Sampai wihara tidak bisa tidur sampai pagi ya, membayangkan orang yang mati itu. Padahal yang berbahaya, yang menakutkan sebetulnya itu kalau masuk logika itu kan orang hidup, bukan orang mati. Nah, kalau orang hidup kan bisa ngapa-ngapain, orang mati mau apa lagi? Ternyata pikiran itu yang menyebabkan kita itu gelisah, takut ya itu ya menghadapi kematian. Silakan Bapak Ibu dalam menghadapi kematian itu melakukan perenungan-perenungan ya itu.